Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masyarakat Kota Bandung, tentunya dalam podcast DPRD Mendengar edisi episode ke-14. Tentunya saya Kang Ewok bersama dengan teman-teman dari DPRD Kota Bandung menghadirkan kembali podcast DPRD Mendengar, dan alhamdulillah tentunya kita akan coba berbincang karena bisa dikatakan 2023 merupakan tahun yang seru ya, karena banyak sekali beberapa isu yang menghantui kita, terutama isu resesi. Tapi tentunya kita harus optimis, harus yakin, dan juga harus ada pengawasan. Nah, tugas pengawasan tentunya ada di dewan kita, di parlemen kita, di DPRD Kota Bandung. Dan alhamdulillah kali ini kita sudah kehadiran tamu spesial, anggota Komisi B DPRD Kota Bandung, Haji Asep Mulyadi atau Kang Asmul. Kang Asmul, apa kabar? Alhamdulillah, baik Kang Ewok. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toselatunya. Ya. Kang Asmul, tentunya kalau kita bicara soal Jawa Barat, ya Jawa Barat, ibu kotanya Kota Bandung, dan kebetulan Kang Asmul bersama anggota dewan lainnya ini diberikan amanah untuk menjadi pengawas pemerintahan, terutama di Komisi B itu. Mungkin sekedar informasi juga, ini Komisi B lebih fokus ke ekonomi juga ya, Kang Asmul ya. Tapi menurut Kang Asmul sendiri nih, Kang, boleh cerita nggak tentang seperti apa sih sudut pandang Kang Asmul tentang kondisi perekonomian di Kota Bandung di tahun 2022 lalu? Ya, terima kasih masyarakat Kota Bandung. Alhamdulillah ya, di kesempatan pagi menjelang siang hari ini kami bisa menyapa masyarakat Kota Bandung melalui podcast di pagi hari ini. Kang Ewok, kalau kita bicara tentang perekonomian di Kota Bandung, ya tidak terlepas dari perekonomian nasional secara keseluruhan ya. Jadi pasca kita di COVID tahun 2020 ya sampai 2021 kita merasa sangat luar biasa. Masyarakat juga sangat menghadapi tantangan yang sangat besar karena ada kebijakan-kebijakan pemerintah, dan juga memang kondisi pada saat itu baik kesehatan maupun ekonomi memang tantangannya sangat luar biasa. Tapi melihat perkembangannya di tahun 2022 itu relatif pertumbuhannya baik, Pak Kang Ewok ya. Jadi kami dari Komisi B melihat apa-apa yang disampaikan juga oleh masyarakat relatif kecenderungannya tumbuh sebetulnya. Namun ada beberapa tantangan tentu saja, karena ketika kita dihantam dengan pandemi COVID-19 di tahun 2020 dan 2021 kan itu tidak langsung ya, orang tidak bisa langsung kembali kepada normal, sehingga perlu ada di situ penyesuaian-penyesuaian. Nah, dalam kondisi inilah maka tugas pemerintah itu sudah seharusnya bagaimana memfasilitasi supaya potensi-potensi yang ada di masyarakat ini bisa betul-betul pulih kembali sebagaimana dulu begitu bergeliat ekonomi gitu. Dan Kota Bandung, betul tadi Kang Ewok sampaikan, sebagai ibu kota Provinsi Jawa Barat seharusnya adalah menjadi role model ya bagi daerah lain. Dan Kota Bandung sebagai kota jasa ya harus dikembalikan lagi bagaimana di situ menjadi ada potensi wisata, kemudian pusat perekonomian. Saya yakin apalagi di tahun 2023 merupakan akhir dari RPJMD, pemerintah Kota Bandung serius sungguh-sungguh untuk kembali menyelesaikan tugas-tugas yang diemban sampai 2023 yang akan datang. Baik. Tapi Kang Asmul, kalau melihat dari dinamika pemerintahan khususnya bidang ekonomi, sebenarnya kalau dari biar masyarakat, kadang-kadang masyarakat belum paham juga gitu kan, program-program prioritas dan juga yang diawasi oleh Dewan sendiri berkaitan dengan perekonomian di Kota Bandung apa saja, Kang? Ya kan, kalau kita bicara tentang visi misi Kota Bandung ya, Bandung kan berharap kita menjadi kota yang ya masyarakatnya unggul, kemudian nyaman, sejahtera, dan agamis. Tentu tidak lepas dari apa yang tertuang di RPJMD 2018 dan 2023. Di mana di situ tercantum salah satu misinya adalah bagaimana pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, kemudian juga melibatkan seluruh sektor bidang ya. Dan kami di Komisi B tentu tidak lepas bagaimana juga mengawasi bidang-bidang terkait, dinas-dinas terkait. Di dalamnya ada ketahanan pangan, kemudian bagaimana koperasi dan UMKM juga tumbuh dan berkembang. Betul. Kemudian perdagangan dan perindustrian juga dilayani atau memberikan kontribusi yang cukup baik. Dan tidak lepas juga di situ ada pariwisata dan ekonomi kreatif. Dan kita tahu bahwa Bandung sebagai kota kreatif ya, kita sudah dikenal, bahkan sudah diakui oleh UNESCO sejak tahun 2015. Masyarakatnya luar biasa. Kan Bandung ini kalau kita kenal ya makanannya enak ya, kemudian juga udaranya juga sejuk dan lain sebagainya, sehingga
layak ya ketika kita disebut kota kreatif ini betul-betul bagaimana bisa diefektifkan, dioptimalkan begitu. Nah, potensi-potensi ini ketika kita di masyarakat Kota Bandung banyak sekali sebetulnya komunitas-komunitas kreatif, kemudian anak-anak mudanya juga punya potensi besar. Jadi tinggal bagaimana ini mensinergikan sebetulnya. Jadi tugas pemerintah adalah mensinergikan potensi-potensi yang ada di masyarakat dan tentunya di dalamnya adalah bagaimana mensinergikan pentahelik yang ada di masyarakat itu. Ya baik itu adalah dunia usaha, kemudian juga pendidikan, institusi pendidikan, pemerintah, media massa jangan lupa, Bang Ewok, itu juga penting. Dan tidak lepas dari situ tentu saja ada komunitas-komunitas dari masyarakat, ini juga penting. Apakah itu sudah apa ya? Sudah maksimal? Ya kalau kami pantau ya dari Komisi B sesuai dengan tadi ya, kan ketika kita mau menilai sesuatu prestasi kan harus ada ukurannya ya. Ketika mau menilai sekarang pemerintah Kota Bandung, tentu ada ukurannya. Apa ukurannya? Ya dari RPJMD. Gitu. Karena RPJMD yang sudah disahkan, itu adalah hasil rumusan bersama antara eksekutif bersama legislatif. Maka itu adalah merupakan kesepakatan bersama dan itu yang menjadi nilai-nilai ukuran kita dalam menilai apakah berhasil atau tidaknya. Begitu. Betul. Dan kalau kami pantau kan kemarin, kita ada revisi sebetulnya di RPJMD ini karena adanya COVID-19 ya tahun 2020-2021, kemudian ada revisi di situ. Ketika sekarang tinggal 1 tahun terakhir, kami lihat sebetulnya perkembangan dan itu menunjukkan relatif menuju keberhasilan dari RPJMD itu. Namun kalau kita lihat di masyarakat, tentu ada beberapa lah yang harus disempurnakan. Misalnya di bidang ekonomi ya, saya melihat perlu ada penguatan integrasi database di lapangan. Ya misalnya bagaimana misalnya data-data di UMKM dan koperasi, kemudian sinergi dengan data-data di Dinas Perdagangan Perindustrian. Kemudian juga data di lapangan perlu disinergikan dengan data-data di ekonomi kreatif di Dinas Pariwisata. Karena kan kalau kita menginginkan ada pertumbuhan ya, membina misalnya generasi muda untuk tumbuh berkembang dalam bidang entrepreneur, kan itu ada tahapan-tahapannya begitu. Sebagaimana kita juga sekolah kan nggak tiba-tiba usia SMA dikasih pelajaran SD. Begitupun anak SD nggak bisa dikasih pelajaran SMA atau kuliah begitu. Nah dalam bisnis juga gitu, teman-teman wirausaha masyarakat ini perlu bertahap gitu. Nah sekarang data-data yang ada di Kota Bandung, para entrepreneur itu perlu dikelola dengan baik, secara terintegral. Sehingga kalau itu misalnya ada di Dinas UMKM ada pelatihan, di Disdagin ada pelatihan, di ekonomi kreatif ada pelatihan, ini mana saja nanti. Sehingga ada pelatihan-pelatihan yang berkesinambungan. Sehingga masyarakat ini harapannya ke depan itu bisa lebih mandiri. Kemudian kami lihat misalnya di koperasi, Kang Ewok ya, di koperasi. Koperasi ini banyak sekali di Kota Bandung. Tapi kalau kita teliti lebih dalam, ternyata yang tumbuh berkembang, kemudian baik begitu ya, kondisi koperasinya itu relatif sedikit sebetulnya. Nah dalam hal ini tentu kita perlu menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Hari ini Kang Ewok dan masyarakat Kota Bandung kita tidak bisa lepas dari yang namanya dunia digitalisasi. Sehingga para pelaku koperasi juga mau tidak mau harus didorong, dibina agar mampu mengadaptasi dengan perkembangan teknologi itu. Gitu. Kemudian misalnya dalam bidang pariwisata ya, kami melihat ini juga ada beberapa hal yang perlu diperkuat. Saya melihat bahwa setelah kemarin COVID-19 semua seolah-olah tiarap begitu ya, hotel-hotel relatif waktu itu, ini kan ketika mau memulainya itu berat banget gitu. Nah dalam kondisi ini ketika ada peluang baru, ada masa baru atau masa apa ya, mungkin selalu saya menyatakan seolah-olah ada musim semi baru begitu. Ini kan semua orang berlomba-lomba. Setiap kota kabupaten berlomba-lomba untuk menunjukkan bahwa daerah kami lah yang paling pantas untuk daerah wisata. Nah, Kota Bandung juga kalau lengah, ini hati-hati bisa tersalip oleh kota dan kabupaten lain. Begitu Kang Ewok? Ditikung ya? Ditikung, begitu. Ya, artinya kalau kita nggak gercep, nggak satset, ya bisa saja gitu kan. Walaupun statusnya ibu kota provinsi, tapi bisa saja daerah lain malah yang lebih menonjol gitu ya. Betul ya. Nah, tapi tentunya kalau kita bicara tadi, saya diingatkan juga soal dunia pariwisata. Terkadang ini banyak yang masuk juga masyarakat ya, dan juga Kang Asmo ke Dewan ya, ke DPRD mendengar, entah itu di Instagram, di YouTube, berkaitan dengan mungkin dukungan sektor lain. Contoh di pariwisata di Kota Bandung kan, contoh di Asia Afrika. Tapi di sana kabarnya ada apa istilahnya banyak punten preman yang membuat mengganggu ketertiban. Lalu juga mungkin PMKS dan lain sebagainya. Nah, ini
seperti apa menurut Kang Asmul Nah. pandangannya? Karena kan ini jelas merugikan Kota Bandung sebenarnya. Iya. Saya termasuk Kang Ewok ketika bicara tentang bagaimana menumbuhkan tentang PAD dan Iya. sebagainya. Saya selalu mendorong bahwa sudah sepantasnya ke depan pemerintah Kota Bandung mendorong bahwa PAD itu adalah dari peningkatan pariwisata. Kenapa saya bilang dari pariwisata? Karena ketika pariwisata ini mendatangkan orang dari berbagai daerah ke Kota Bandung. Betul. Untuk buang-buang uang ya. Iya, biasa orang nggak kerasa ngeluarin duit saat Iya. wisata begitu. Sehingga ini akan berdampak kepada PAD. Namun saya juga termasuk dapat banyak banget nih aspirasi dari masyarakat terkait dengan pariwisata. Betul yang tadi Kang Ewok sampaikan, memang ke depan yang perlu diperkuat ini adalah integrasi ya. Kerjasama, sinergi, atau bahasa sekarang kolaborasi kan begitu ya, antar dinas begitu. Karena kalau kita bicara tentang pariwisata misalnya, Bandung kan selama ini menjadi menjadi kota yang dirindukan banyak orang di seluruh daerah. Itu saya kalau ke daerah lain itu mereka sangat mengangenin gitu. Betul. Bandung ini. Jadi kalau udah datang ke Bandung tuh pengen balik lagi gitu. Tapi kalau itu tidak diantisipasi sekali lagi itu bisa menurun ya. Keinginan itu. Salah satu faktor misalnya Kang Ewok yang selama ini kan kita ingin bahwa wisata ini itu juga berdampak kepada kesejahteraan, ya kan masyarakat. Apalah artinya kita orang datang ke Bandung, orang mengagumi kota Bandung, tapi itu hanya dinikmati oleh orang lain sementara masyarakat kotanya kita tidak sejahtera kan nggak mau kita. Betul. Jadi kalau saya mendorong bahwa wisata Bandung menjadi kota wisata ini harus punya dampak kepada kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, disinilah perlunya sinergi. Bagaimana supaya wisata itu juga menimbulkan kolaborasi dengan UMKM masyarakat Kota Bandung. Itu yang pertama. Yang kedua, Kang Ewok, betul ya tadi. Ketika bicara wisata, saya banyak juga aspirasi dari masyarakat, terutama para pelaku wisata ya. Mereka bilang katanya kalau ke Bandung ini, mohon maaf, capek di jalan, cina gitu. Jadi macet, Kang Ewok. Ya. Ini kan problem ya, yang harus selesaikan. Jadi ketika kita bicara pariwisata, nggak bisa dia sendiri, harus kerjasama dengan dinas terkait. Betul. Dinas lain. Ya, bagaimana jalan, perencanaan jalan yang enak, yang lebar, ya, kemacetan juga dikurangi. Ada juga mereka ke Bandung sih oke katanya, cuman parkirnya susah banget. Ada sih tempat parkir, tapi mahalnya luar biasa gitu loh. Banyak pungutan-pungutan liar. Ini kan juga masalah. Karena bagi pelaku usaha, mereka kan ngambil selisih ya. Dari orang bayar, kemudian ya mereka sebagai jasa begitu. Kan ketika pengeluaran besar juga tidak kompetitif ketika datang ke Bandung. Ini harus diperhatikan. Berarti kan harus kerjasama dengan perparkiran di situ. Kemudian juga dengan ekonomi kreatif, dengan wisata sendiri ya. Itu perlu dikembangkan. Karena ya kita tahu lah kalau di Indonesia itu kan kreatifnya luar biasa ya. Kalau ke luar negeri, Kang Ewok, seringkali kita ke luar negeri bawa oleh-oleh cenderamata apa biasanya? Cuman gantungan kunci ya, cutat kuku atau yang ditempel di kulkas kan? Betul. Itu aja ke setiap negara itu. Tapi Indonesia luar biasa. Nah ini kalau dikolaborikan dengan karya-karya kreatif Bandung, menurut saya ini luar biasa potensinya besar ya. Begitupun kalau kita bicara wisata, ya harus kerjasama juga misalnya dengan lingkungan. Bagaimana juga kebersihan, sampah dan sebagainya. Karena Kota Bandung yang asri ini, ya kalau dilihat kenyataannya nanti banyak sampah dan sebagainya kan tetap memori orang, kesan orang itu nggak bagus. Jadi saya sepakat Kang Ewok. Jadi bagaimana wisata Kota Bandung harus dikolaborasikan dengan dinas-dinas lain supaya ini betul-betul bahwa wisata Kota Bandung kembali menjadi tujuan banyak orang. Harus menyeluruh ya diperhatikannya. Baik, tentunya perbincangan menarik. Nanti kita coba lanjutkan lagi karena masih banyak hal yang akan kita coba ulas, kita coba gali lagi terkait potensi dan juga apa saja sih, mungkin kita belum ngomongin soal BUMD, lalu juga beberapa sektor-sektor lain yang mungkin saja membuat perekonomian Kota Bandung semakin meningkat. Kita rehat dulu ya, secara sejenak tentunya dalam podcast DPRD Mendengar.
Ya, tentunya dalam podcast DPRD Mendengar edisi ke-14 dan juga mungkin ini edisi pertama ya, Kang Asmul, di tahun 2023 kita masih kehadiran tamu spesial di tengah kesibukannya untuk memantau dan juga mendengarkan ya aspirasi dari masyarakat, anggota Komisi B DPRD Kota Bandung, Kang Haji Asep Mulyadi ataupun Kang Asmul. Kang Asmul, Ya. Tadi kita udah banyak yang ngomongin soal peran penting masyarakat, lalu juga mungkin stakeholder lainnya. Nah, sekarang yang ada di Kota Bandung mungkin masyarakat juga ini pun perlu edukasi juga dan perlu informasi juga. Nah, Kota Bandung kan punya BUMD, Badan Usaha Milik Daerah begitu kan, Perumda. Nah, sudah berapa banyak BUMD di Kota Bandung dan juga apakah sudah sesuai harapan? Ya. Ya, masyarakat Kota Bandung ya perlu diketahui ya, di Kota Bandung ini kan ya sesuai dengan peraturan pemerintah juga ya di nomor 57 tahun 2017 di situ bahwa Perumda itu kan salah satu tugasnya ya bagaimana juga mendapatkan untung kan. Kemudian juga memberikan pelayanan kepada masyarakat begitu. Nah, di Kota Bandung ini ada 4 kurang lebih ya. Yang pertama adalah Perumda Tirtawening, ya mungkin masyarakat sekarang dilayani tentang air minum dan sebagainya kan. Betul. Itu Perumda Tirtawening namanya. Yang kedua adalah Perumda Pasar, ya di situ kita tahu ada beberapa pasar di Kota Bandung yang dikelola. Kemudian yang ketiga juga ada Perumda BPR ya. Bank Bandung, perbankan. Dan yang keempat ada Perumda BI ya, PT BI. Nah, dari Perumda-Perumda yang ada, ya harapannya kan tadi ada 2 poin. Yang pertama adalah bagaimana pelayanan kepada masyarakat juga baik, tapi juga yang kedua mendapatkan keuntungan, begitu. Supaya apa? Ketika dapat keuntungan, ya balik lagi ke PAD Kota Bandung kan begitu. Ada keuntungan yang disisihkan untuk pemerintah Kota Bandung. Nah, sampai saat ini dalam perkembangannya ya ada beberapa perumda yang relatif cukup baik begitu ya, tapi ada beberapa hal yang kelihatannya perlu terus dikuatkan ya oleh pemerintah Kota Bandung. Dan faktor yang paling utama kelihatannya Ngaiwok yang harus diperhatikan oleh pemerintah Kota Bandung dalam ini tentu pemilik dari perumda itu ya, adalah terkait dengan akuntabilitas, kemudian transparansi yang ini perlu dilakukan lebih baik lagi ke depan. Kalau misalnya di pasar, Perumda Pasar juga ada beberapa hal di situ ya, perjanjian-perjanjian kerjasama yang harus di review ulang ya kelihatannya, karena ada beberapa hal yang ini kadang-kadang terjadi ambivalensi begitu. Dan kalau ini dibiarkan, ini kan akan menjadi penghambat ya untuk bagaimana Perumda ini akan terus berkembang begitu ya. Kemudian juga ada beberapa hal misalnya dalam permodalan dan sebagainya. Kan tentu kami dari pemerintah Kota Bandung, dalam hal ini kami di DPRD, tentu kan ingin melihat juga ya, ketika Perumda ini prestasinya ternyata masih belum cukup bagus dan sebagainya, gimana kami juga akan memberikan support kembali begitu ya. Jadi harus menunjukkan, toh ini sudah menjadi Perumda, seharusnya itu lebih menunjukkan kapasitas yang memang itu ada unsur-unsur pengelolaan yang profesional begitu. Betul. Jadi hal yang profesional, akuntabilitas, transparansi itu menjadi hal yang penting harus diperhatikan oleh perumda-perumda di Kota Bandung supaya harapan kami, harapan masyarakat itu terhadap perumda-perumda itu menjadi kenyataan begitu. Hari ini ya tentu ya masih banyak PR lah ya di perumda-perumda tersebut yang harus terus kami awasi, yang harus kami pantau supaya kinerjanya lebih baik di depan. Betul. Tapi kan kalau boleh disebutkan yang paling lumayan walaupun beda sektor ya, yang satu ngurusin air, yang satu ngurusin pasar, yang satu ngurusin perbankan, ini yang paling rada leheung lah gitunya. Cek orang gimana rada leheung. Iya. Mana nih? Yang relatif karena memang menjadi urusan kepentingan masyarakat banyak ya. Perumda Tirtawening sih mungkin ya agak punya peluang ke depan untuk lebih baik begitu. Walaupun hari-hari ini kan lagi rame di masyarakat gitu ya. Karena ada penyesuaian tarif dan sebagainya. Ya ini adalah harus menjadi evaluasi. Kami sendiri melihat memang banyak hal yang mengagetkan buat masyarakat. Ya karena tarif yang disesuaikan tapi agak sangat signifikan gitu peningkatannya. Jadi kami juga termasuk mendorong ya kepada pemerintah kota untuk mengusahakan meninjau ulang lah terkait dengan penyesuaian tarif ini. Terutama kan ada default dari 0 sampai 10 meter kubik di situ. Itu yang jadi perhatian. Betul. Yang kedua juga kami mendorong supaya
pelayanan kepada masyarakat miskin ini ada perhatian khusus begitu. Kita tahu dah di masyarakat Kota Bandung kan berbeda-beda. Jadi perhatian kepada masyarakat kecil ini harus ada perbedaan dari pemerintah Kota Bandung, dalam ini Perumda Tirta Wening. Kemudian hal-hal lain saya melihat ada upaya untuk menunjukkan profesionalisme, kemudian modernisasi perusahaan. Saya respon baik ya. Jadi kalaupun sekarang ada penyesuaian, karena memang informasi yang kami terima sudah 10 tahun ini tidak pernah ada penyesuaian gitu ya. Kemudian juga harga yang dikeluarkan kemarin memang cukup kecil sekali begitu. Kalau dibandingkan dengan biaya-biaya listrik, biaya telepon memang sudah tidak relevan lagi begitu. Hanya saja memang perlu ada peninjauan ulang terkait dengan default 0 sampai 10 meter kubik tadi. Sehingga ini ya agak memberatkan dengan perubahan-perubahan ini, karena ada 3 poin yang berubah ini. Yang pertama adalah tarif, beban tarif, yang kedua adalah ada biaya untuk penyelesaian air limbah, kemudian yang ketiga adalah tarif administrasi itu sendiri. Ini yang kelihatannya perlu ada peninjauan ulang. Betul. Dan juga mungkin ini masuk juga nih Kang ke ada pesawat lewat ya. Ada pesawat lewat. Jadi banyak juga nih Kang Asmo beberapa masyarakat yang juga terutama pelanggan ya. Tarif boleh naik asalkan ngocor 24 jam. Jadi gini, masyarakat Kota Bandung ya, Kang Ewok. Permasalahan di Perumda Tirta Wening itu adalah sumber air. Jadi kalaupun hari ini masyarakat tidak seluruhnya mendapatkan air minum itu, PDAM, tidak ngocor lah istilahnya. Karena memang tidak memungkinkan potensi sumber air dengan kebutuhan masyarakat pelanggan sekarang. Supply dari menteanya. Kebayang kalau sekarang seluruhnya dibikin, nggak akan ngocor semuanya bahkan. Justru dengan sistem sekarang dibagi-bagi, ada yang malam, ada yang siang, itu adalah untuk mengantisipasi dengan ketersediaan sumber air dengan pelanggan yang ada. Oleh karena itu kami mendorong ke depan supaya Perumda Tirta Wening itu memperbanyak sumber-sumber air baku. Nah sekarang kan hanya terbatas begitu. Betul. Makanya kami juga mengapresiasi kemarin misalnya diresmikannya ada retensi, kolam retensi dan sebagainya. Ke depan perlu diperbanyak ruang terbuka hijau yang itu dikolaborasikan dengan sumber air. Artinya kalau sumber airnya melimpah, saya yakin tuh pelanggan-pelanggan tuh bisa terpenuhi begitu ya sumber airnya. Sekarang misalnya sumber air yang di daerah mana itu dari Dago atas itu sudah kecil sekali saya lihat gitu. Bahkan di samping kecil, mohon maaf, agak tercemar begitu. Sehingga dengan tercemar itu kan perlu ada pengelolaan yang lebih besar begitu. Sehingga apa? Biaya untuk mengolah air itu lebih mahal begitu. Kemudian juga sumber air di daerah lain juga terbatas. Jadi ke depan sih saya mendorong Perumda Tirta Wening perbanyak sumber-sumber air baku ini. Karena dengan memperbanyak itu, di masa yang akan datang, itu juga akan menguntungkan buat para pelanggan. Hal lain juga adalah masalah kebocoran. Ini juga kan, walaupun kebocoran itu ditoleransi sebetulnya sekian %. Karena kan yang namanya mengalirkan mengalirkan air, itu ada yang namanya harus dibuang udaranya itu kan. Nah ketika membuang udara itu pasti ada yang dibuang airnya itu. Tapi kan dalam toleransi tertentu. Nah hari ini dengan perpipaan yang sudah lama sekali ya, apalagi itu di bawah tanah, kemudian sudah ada perubahan tata kota dan sebagainya. Ini memang menjadi kendala dan tantangan sendiri buat Perumda. Sehingga kita sendiri perlu adil ya melihat, memantau ini. Satu sisi tentu pelanggan butuh air yang terjangkau begitu ya. Kemudian pemerintah dalam ini Perumda Tirta Wening juga perlu mengalokasikan anggaran-anggaran untuk memberikan pelayanan yang terbaik begitu. Sehingga sisi-sisi ini perlu kita tinjau secara adil. Ya, satu sisi tidak memberatkan buat masyarakat, tapi sisi lain operasional dari Perumda Tirta Wening juga harus menyesuaikan, harus ada gitu. Dan profesionalisme menjadi kata penting untuk ke depan. Betul, karena dikelola oleh orang-orang profesional seperti itu ya. Kang Asmul, tentunya kan kalau kita lihat kan banyak ya beberapa problema lain. Tentunya bukan hanya berkaitan soal ekonomi. Tadi Kang Asmul yang menyinggung soal infrastruktur, tata kota dan sebagainya. Nah, kalau kita bicara soal obrolan warung kopi ini, pasti kan sering ngopi kan? Sering ngopi nih dengan masyarakat ketemu atau reses. Nah, biasanya apa sih yang paling menurut masyarakat urgent nih, Kang Asmul? Pokoknya mas saya mau pengen gini. Ujung-ujungnya Persib kudu juara misalnya gitunya. Karena banyak juga kan aspirasi ya. Kang Asmul sampaikan ke Pemkot dukung Persib dan sebagainya. Nah, yang paling sering itu apa nih Kang Asmul?
Ya kan kami di DPRD kan biasa namanya reses ya. Ya. Yang resminya kan reses setahun 3 kali. Tapi kan di luar itu juga kami melakukan hubungan, Ya. pendekatan kepada masyarakat, dan masyarakat kan banyak sekali ya menyampaikan aspirasi. Ya walaupun tadi Kang Ewok ya, ketika sudut pandang sebagian masyarakat seringkali berbeda dengan sudut pandang ukuran-ukuran keberhasilan sebuah kota. Tadi saya bilang ketika mengukur keberhasilan sebuah kota, pemerintahan ya dari tercapainya RPJMD kan sebetulnya. Tapi dari masyarakat seringkali kan yang simpel-simpel kan. Ya kemacetan begitu ya, kemudian lapangan kerja mudah. Kemudian kalau para pelaku usaha nih pengen dibantu secara digitalisasinya, kemudian dibantu secara pemasaran. Karena kan yang paling kendala di masyarakat para wirausaha itu kan sebenarnya pasar. Sehebat apapun modal, sehebat apapun kemampuan produk, kalau tidak ada pasarnya nggak akan laku Kang Ewok. Jadi ini pemerintah juga perlu dibantu gitu ya. Jadi masalah pemasaran kan bagus nih kalau pemerintah bikinlah katalog produk begitu ya, yang itu diintegrasikan dengan para pelaku usaha mikro dan kecil, kemudian dipadukan dengan pelaku wisata dan sebagainya, kan menarik tuh. Kemudian juga masyarakat seringkali masalah banjir, ya kan? Masalah banjir, masalah keamanan, masalah tadi lapangan kerja, kemudian membantu pemasaran dan seringkali modal, ya kan? Walaupun kami juga berupaya melakukan edukasi kepada masyarakat bahwa tidak selamanya modal itu ya, karena masyarakat ketika dikasih modal kalau tidak siap habis juga loh modalnya. Modal habis, usaha habis. Jadi ada beberapa faktor. Tapi kan di Kota Bandung juga ada tuh namanya Perumda tadi ya, BPR itu Bank Bandung. Nah, semestinya dimanfaatkan juga oleh pemerintah untuk membantu masyarakat dalam hal permodalan yang sifatnya inklusif. Saya pikir ini yang banyak masuk kepada kami ya, di samping tentu masalah-masalah perumahan, rutilahu itu juga banyak dikeluhkan oleh masyarakat yang harus menjadi perhatian masyarakat dan pemerintah Kota Bandung. Tapi pernah nggak ada yang curhat, Kang Asmul, saya pas sewa ya jumpa majikan katanya. Wah, Kang Ewok, namanya DPRD itu ya semuanya harus siap. Jadi seluruh curhatan yang itu ya bukan menjadi program dan tugas fungsi DPRD maupun pemerintah ada aja. Dari mulai perceraian, dari mulai pasea, dari mulai budakna bader, macam-macam semuanya. Tapi kita kan harus sabar ya melayani masyarakat gitu Kang Ewok. Mungkin bagi masyarakat juga nih, Kang Asmul, kalau mau komunikasi sama Kang Asmul, Instagramnya? Wah, simpel Kang Ewok. Jadi kalau untuk menemui kami, menemui saya bisa via Instagram. Silakanlah di kangasmul.id. Ya, kangasmul.id, simpel banget. Nah, gitu. kangasmul.id. Katanya sering ada giveaway, bener? Ya, itu hanya untuk menarik masyarakat supaya menyampaikan aspirasi begitu kan. Kan kadang-kadang hari ini kalau tanpa giveaway nggak menarik, nggak asik. Ya ada giveaway walaupun itu mungkin secara nominal tidak terlalu besar. Ya hanya asik-asikan aja lah. Asik-asik. Terakhir, kalimat motivasi. Karena kan masyarakat Kota Bandung mengenal Kang Asmul kan motivator juga. Motivasi dong buat masyarakat nih yang mungkin di 2023 harus tetap semangat, optimis. Mengapa Kang Asmul? Ya. Optimisme menjadi kata penting dalam kehidupan kita. Karena dengan optimisme akan menggerakkan seluruh tubuh dan kerja kita. Ketika hilang optimisme, kita akan berhenti. Tapi ketika ada optimisme, tantangan sebesar apapun, kita akan terus berjalan. Gitu. Banget dong. Jadi semoga ini memberikan semangat di awal tahun 2023 yang semoga seru ya. Kita jangan sampai ketakutan dengan berbagai isu resesi dan sebagainya, tapi harus tetap tadi Kang Asmul sampaikan, harus termotivasi, harus semangat dan optimis tentunya. Tentunya Kang Asmul turun. Siap, sami-sami Kang Ewok. Amin, sami-sami Kang Ewok juga sehat selalu. Kapan-kapan kita. Saya tertarik dengan Kang Ewok ini luar biasa ya. Kok susah sekali seperti Kang Ewok. Ini apa ke bawah ini angin nih jadi. Baik, demikian mungkin hatur nuhun para masyarakat ya, masyarakat Kota Bandung serta juga mungkin beberapa pihak lainnya yang tentunya mendukung kegiatan podcast DPR dan Mendengar. Tentunya simak terus podcast DPR dan Mendengar di edisi-edisi berikutnya. Pastinya akan ada obrolan menarik dan tentunya kita akan lebih mengenal lebih dekat tugas fungsi DPRD Kota Bandung dan juga pengawasan untuk pemerintah Kota Bandung. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.